Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertatap muka walau daring ya. Oke, sebelum kita mulai, mari kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Berkaitan dengan lingkungan atau alam, selalu meliputi tentang fenomena alam seperti perubahan cuaca, iklim, bencana, musim gugur, musim semi, dan sebagainya. Kita sebagai manusia, sebagai makhluk hidup yang memiliki akal, diwajibkan untuk menjaga lingkungan dan bumi kita supaya bisa menyeimbangkan kehidupan di bumi ini, buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ayat yang berkenaan dengan lingkungan atau alam, yaitu di Quran surat Al-Qari'ah. Kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal ihnil manfus fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Dibaca artinya, hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu, manusia adalah seperti anai-anai yang berterbangan, dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempat kembalinya adalah neraka hawawiyah. Tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Dalam Quran surat Al-Qari'ah ini menjelaskan tentang hari kiamat dan juga menjelaskan tentang fenomena alam. Fenomena alam apakah itu? Yaitu pada ayat kelima, yang artinya gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Berarti gunung meletus, mengeluarkan abu isi perutnya, dan banyak lainnya. Nah, dalam surat Al-Qari'ah ini juga menjelaskan tentang fenomena alam pada saat terjadinya kiamat. Kapan Bu kiamat itu? Wow, alam ya, kita tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Kita hanya diwajibkan untuk mengimaninya. Nah, pada surat
kiamatnya juga dijelaskan pada surat Al-Zalzalah bawahnya ya. Kita baca lagi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhaddatsu akhbaraha bi anna rabbaka uhalaha yawma idzin yabdurun nasu astatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang artinya, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungannya, dan manusia bertanya, mengapa bumi menjadi begini? Pada hari itu bumi menceritakan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu kepadanya. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan bermacam-macam, supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dalam surat Az-Zalzalah ini juga memperlihatkan tentang fenomena alam lagi, seperti bencana. Bumi yang digoncangkan bermakna seperti tsunami. Hafal ya Al-Qari'ah dan Zalzalah? Iya. Nah, apa yang terjadi pada bumi saat hari kiamat? Pada saat itu, seperti tadi dijelaskan di surat Al-Qari'ah dan surat Al-Zalzalah, terjadi banyak sekali bencana alam seperti gunung meletus, tsunami, gempa bumi, banjir, dan sebagainya. Mengapa kita harus menjaga lingkungan? Karena kita sebagai manusia diciptakan memang jadi khalifah, pemimpin, baik pemimpin diri sendiri, pemimpin di suatu keluarga, pemimpin di suatu negara, pemimpin di suatu cakupan semua, yaitu bumi ya. Karena dari bumi kita bisa makan, bisa hidup, berpijak, menghirup udara. Kalau lingkungannya kotor, banyak polusi, air jadi keruh, udara jadi tidak bersih, banyak penyakit, begitu. Bagaimana kita menjaga bumi kita?
Nah, bagaimana cara menjaga bumi dan lingkungan kita? Bagaimana kira-kira? Hal yang terkecil saja. Apa kira-kira? Ayo. Iya, salah satunya membuang sampah pada tempatnya. Lalu menanam pohon. Dan hal-hal baik lainnya. Tidak boleh menebang pohon sembarangan. Lalu menyayangi binatang, tidak boleh berburu liar. Karena lingkungan dan kehidupan kita itu saling bergantung, saling membutuhkan, dan kalau tidak seimbang nanti akan terjadi yang namanya seperti bencana alam, misal membuang sampah sembarangan lalu menyumbat saluran air, berakibat banjir saat musim hujan. Lalu contoh lagi, misal menebang pohon sembarangan, menebang pohon liar di hutan-hutan, penggundulan hutan, itu nanti menyebabkan longsor, lalu kebakaran hutan juga bisa jadi. Contoh lagi, perburuan liar. Nah, perburuan liar itu bisa mengakibatkan punahnya hewan-hewan langka. Nah, kalau hewan-hewan langka sudah punah, bagaimana generasi kita selanjutnya akan mengetahui kalau kita memiliki hewan yang sangat bagus, sangat indah, dan sangat langka. Hewan yang dilindungi itu hewan apa saja? Seperti harimau, beruang madu, cendrawasih, dan banyak lagi hewan-hewan langka. Siapa saja yang diwajibkan menjaga bumi? Yang diwajibkan menjaga bumi atau lingkungan itu adalah manusia. Kenapa? Karena manusia memiliki jasad, memiliki akal pikiran, memiliki hati. Misal jin atau setan, mereka tidak bisa menjaga bumi, tidak bisa menjaga lingkungan. Kenapa? Karena mereka tidak memiliki jasad alias gaib. Kenapa tidak hewan? Karena hewan tidak memiliki akal pikiran seperti kita manusia. Apa keuntungannya menjaga lingkungan? Nah, keuntungannya banyak. Misal kita membuang sampah pada tempatnya, lingkungan jadi bersih, terbebas dari banjir, lalu terhindar dari berbagai macam penyakit gitu. Nah, dari kedua surat tadi, yaitu Quran surat Al-Qari'ah dan Quran surat Al-Zalzalah, itu menjelaskan tentang fenomena alam pada saat terjadinya kiamat, di antaranya hancurnya alam semesta, gunung meletus, gempa bumi, angin puting beliung, dan berbagai macam gempa bumi. Dan dalam waktu yang bersamaan, Masya Allah, Maha
dahsyat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang demikian itu dinamakan kiamat kubro. Kiamat kubro itu adalah kiamat yang besar. Walau hal tersebut merupakan gambaran keadaan alam pada hari kiamat, namun fenomena alam tersebut mungkin terjadi jauh sebelum kiamat itu terjadi, dengan tempat, skala, dan rentang waktu yang tidak bersamaan. Seperti banyak bencana-bencana alam yang kita saksikan. Yang demikian itu dinamakan kiamat sugro. Nah, kiamat sugro itu kiamat yang kecil. Seperti kemarin tahun 2004 ada tsunami di Aceh, lalu gunung berapi yang meletus, lalu banjir bandang di Jepang itu kan pernah. Nah, itu namanya kiamat sugro, kiamat kecil yang terjadi jauh sebelum hari kiamat terjadi. Tuh. Nah, kedua surat tersebut seutuhnya adalah peringatan akan adanya keguncangan bumi dan alam semesta. Di dalamnya juga perintah untuk memperbanyak amal soleh dan tidak meremehkan amal sekecil apapun karena akan ada yaumul hisab, ada balasannya nantinya. Nanti kita akan dihisab. Banyak yang dihisab, misal ucapan kita, lalu harta kita, tanggung jawab kita, jabatan kita, semua akan dipertanggungjawabkan. Bahkan hal sekecil apapun, misal kita menzalimi semut, nah itu juga akan dihisab. Jadi berusaha selalu jadi baik, menaati perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh fenomena alam yang terungkap pada kedua ayat tadi merupakan sunnatullah atau hukum alam, yaitu hukum yang berlaku sesuai dengan kodrat alam, sehingga seluruh yang ada di alam semesta ini mengikuti kehendak Allah. Dan tak ada seorang pun yang mengetahui kapan berakhirnya kehidupan ini. Jadi kiamat itu tidak ada yang tahu kapan dan seperti apanya. Lebih jelasnya, waktunya tidak ada yang tahu, kita tidak ada yang tahu. Nah, tetapi kita diwajibkan untuk mengimani hari kiamat. Nah, selanjutnya ada, kalau tadi kan ayat Al-Quran, sekarang hadisnya. Hadis tentang perilaku menjaga dan melestarikan lingkungan alam. Nah, lestari itu apa? Lestari itu artinya keberlanjutan atau keberlangsungan. Kelestarian alam berarti tetap terjaganya keberlangsungan alam, sehingga keberlanjutannya dapat dirasakan oleh generasi sesudahnya. Tuh, seperti tadi kita harus melestarikan satwa langka, tanaman langka. Kenapa? Karena untuk generasi kita selanjutnya, supaya mereka tahu bahwa oh, kita memiliki hewan ini, memiliki tumbuhan ini, dan sebagainya. Kita sebagai makhluk penghuni bumi saat ini pada dasarnya meminjam bumi ini kepada generasi sesudah kita.
Oleh karenanya menjadi kewajiban kita untuk tetap menjaga dan melestarikannya. Sehingga pada saatnya kita kembalikan dalam keadaan tetap utuh atau lebih baik. Islam sangat memperhatikan hal tersebut sebagaimana tercermin dalam beberapa hadis berikut. Nah, di sini ada 2 hadis. Yang pertama dari hadis riwayat Tirmidzi dan hadis riwayat Ibnu Majah. Hadis yang pertama kita baca artinya saja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menghidupkan bumi yang mati, maka bumi itu menjadi miliknya. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadis yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menggali sumur, maka ia berhak 40 hasta sebagai kandang ternaknya. Itu dari hadis riwayat Ibnu Majah. Dari hadis yang pertama, yang dimaksud dengan bumi yang mati mempunyai beberapa makna, yaitu bumi yang kering, tidak berair, sehingga gersang tidak menumbuhkan tanaman. Dan bisa juga diartikan bumi tidak terawat, sehingga tidak memberi manfaat atau tidak produktif dan tidak bertuan. Nggak ada sertifikatnya ya. Rasulullah SAW menyatakan, barang siapa yang mampu menghidupkan bumi yang mati itu, maka bumi tadi menjadi miliknya. Dapat dipahami bahwa barang siapa yang mampu menjadikan tanah gersang tadi menjadi produktif dan menghasilkan manfaat, maka ia berhak mendapatkan bumi tadi, tanahnya gitu. Kalau sekarang zamannya beli ya. Perlu dipahami juga bahwa tanah dan bumi pada zaman Rasulullah SAW sangat luas dan lebih luas daripada jumlah penduduk pada saat itu, sehingga sangat dimungkinkan banyak tanah yang tidak terawat dan tidak dimiliki oleh siapapun, sehingga Rasulullah SAW menyatakan orang yang merawatnya berhak menjadikan tanah tadi menjadi miliknya. Hal tersebut merupakan penghargaan bagi siapa yang peduli terhadap kelestarian lingkungan alam. Seseorang yang menghidupkan bumi akan mendapatkan 2 keuntungan. Keuntungan pertama yaitu mendapatkan hasil dari tanah yang diolah dan juga memperkecil terjadinya erosi atau pengikisan tanah yang dampaknya pasti akan bisa dirasakan oleh semua penduduk. Tuh. Lalu hadis yang kedua tadi, Rasulullah SAW menjanjikan hadiah khusus bagi siapa saja yang berusaha dan mengusahakan adanya air dengan menggali sumur. Maka ia berhak atas sebidang tanah karena sumur merupakan sumber air dan kehidupan manusia. Penggalian sumur berarti dibuka sumber kehidupan bagi seluruh makhluk yang bernyawa, termasuk juga hewan. Maka Rasulullah memberi penghargaan bagi siapa yang peduli terhadap pengadaan air ini dengan diberikannya hak atas tanah di sekitar sumur tersebut seluas 40 hasta atau seluas kurang lebih 1258 meter kubik ya. Nah, memahami hadis
tadi perlu mengetahui konteks, tempat, dan zamannya, dan keadaan saat beliau bersabda. Di Jazirah Arab dan sekitarnya pada umumnya merupakan kawasan gersang dan tandus. Tidak banyak kehidupan. Adanya air merupakan harapan kehidupan baru. Kita ingat kisah Nabi Ismail dan Hajar. Ketika sebelum ada Zam-Zam, maka wilayah di sekitarnya adalah tandus, tak berpenghuni. Namun setelah adanya karunia Allah yaitu Zam-Zam, maka beransur-ansur manusia mulai berdatangan dan menetap di sana. Alhasil sekarang menjadi kota besar yang padat penghuninya, yang sekarang disebut Mekah Al-Mukarramah. Oleh karenanya, siapapun yang berhasil membuat sumur, maka ia telah berjasa besar bagi kehidupan dan berarti ia berjasa kepada kelestarian alam. Nah, kata sebagai kandang ternaknya dalam hadis tadi itu memberikan motivasi kepada orang-orang yang memang pada saat itu banyak yang bermata pencaharian sebagai peternak. Maka hadiah sebidang tanah untuk kandang ternak di dekat sumber air merupakan sesuatu yang menggembirakan. Kalimat tersebut juga menjelaskan akan pentingnya menjaga kelestarian alam hewani. Dengan membuat kandang di dekat sumur merupakan bukti kepedulian Islam untuk menjaga dan melestarikan hewan ternak. Oleh sebab itu, menjaga kelangsungan hidup hewani berarti juga menjaga kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Karena salah satu sumber makanan manusia juga diperoleh dari hewani, selain dari nabati ya. Dari hadis kedua tadi, kita menangkap makna bahwa Rasulullah membuat sayembara terbuka agar manusia termotivasi untuk memulai adanya kehidupan baru melalui pembukaan lahan baru dan penggalian sumur. Selanjutnya, hadis tentang perilaku melestarikan hewan. Nah, untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Untuk hadis-hadisnya kita lanjutkan di hari selanjutnya. Untuk pertanyaan nanti bisa didiskusikan bersama. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.